semua karena Tuhan, amin. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, sukacita, semua karena anugerah Tuhan, amin. Seberapapun kita yang hadir pada siang hari ini, kita tetap mematuhi protokol yang ada. Walaupun nanti duduknya berjauhan, kita tetap memuji Tuhan, amin. Kita percaya hadirat Tuhan tetap ada di sini, amin. Dan saat kita tundukkan kepala, kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan telah memberikan bagi hidup kami, Bapa. Saat kami mau berdiri, kami menyembah-Mu, Tuhan. Mari sembah Dia. Kemenangan terjadi, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau jawaban Tuhan. Engkau jawaban bagi hidup kami. Dalam kudus hadirat
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat segala hal yang terbaik yang kami terima dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan yang baru. Dan kami percaya akan selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan selama seminggu ini. Kalau kami ada, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Kalau kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh duduk di tempat ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan sukacita lebih lagi Tuhan. Ketika kami pulang tidak sama-sama ketika kami datang, kami pulang kami membawa sukacita, kami membawa kelepasan, kami membawa kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Kau yang menjaga kami dengan satu persatu ya Bapa. Untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, kiranya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan Kau yang tahu ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan ya Bapa. Biar mereka boleh bersama-sama dengan kami lagi beribadah bersama dengan Engkau ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya hanya nama-Mu saja yang disukakan di atas puji-pujian kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh lambaikan tanganmu kepada kiri kanannya, katakan Tuhan luar biasa. Kita percaya seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan tetap hadir di tempat ini. Amin. Kita mengatakan tiba saatnya. Haleluya.
Kami percaya Engkau telah memberikan segalanya dalam hidup kami. Kami terlalu yakin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan bagi hidup kami. Dalam menyatakan hanya Engkaulah satu-satunya, hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Love
anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Kami bebas daripada virus apapun pada hari ini Tuhan. Selama kami beribadah di tempat ini, selama kami memuji besarkan nama-Mu, selama kami mendengar firman-Mu Tuhan, itu anugerah dan kasih karunia-Mu yang menyatakan Tuhan. Bersyukur Tuhan, kalau ada pertumbuhan kerja yang terjadi Tuhan karena anugerah-Mu juga Tuhan. Percaya Tuhan, hari ini kami akan belajar Tuhan, terus belajar dan belajar Tuhan, sampai kedatangan-Mu kedua kali. Percaya Tuhan, jadikan hamba berkat tempat ini saluran kemenangan, saluran mujizat, dan saluran anugerah-Mu. Bagaimana Tuhan karena kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Shalom. Shalom. Ya, kita hari ini kita belajar saudara itu saudara. Khotbah pun juga kita belajar saudara. Saya pernah kali menyampaikan khotbah ini pengajaran saudara. Ya. Jadi kita ini nggak berhenti belajar. Kapan kita berhenti belajar? Kalau sudah mati. Kalau mati kuat sudah bisa belajar lagi. Selama kita masih bisa belajar, kita belajar. Oke. Hari ini saya kasih tema pesan yang maha kuasa. Siapa maha kuasa? Pesan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Yesus. Udah dengan saudara katakan dengan iman, dengan tantangnya Tuhan kita Yesus. Itu nggak lalu saudara. Kenapa? Karena sekarang yang ada di tempat di mana Bapak berada, itu kata Bapak saudara, di mana tempat keberadaan Allah, di kerajaan Allah, di kerajaan Sion, di kerajaan Shalom, saudara. Siapa saudara? Yesus. Amin. Amin. Dia naik ke dalam kerajaan surga. Nyata itu Bapak sekalian, bukan gak nyata. Semua mata memandang, semua telinga mendengar, semua mulut mengaku ada kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Yang kita rayakan setiap tahun, saudara. Itu nggak bisa dipungkiri lagi, Bapak sekalian. Nah, apa pesannya, saudara? Pesannya itu al-Bahat, tapi pesan intinya ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Siapa yang hafal? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini ayat ini harus dihafal Bapak sekalian. Diresepkan saudara, diresep, kita di hati, lakukan. Saudara, saudara, ini ayat kalau ketika kita baca, kalau di hati, dicerna, diresapkan, semuanya di hati kita saudara, habis itu lakukan. Apa artinya? Karena itu, mengapa dibagikan kata-kata itu saudara? Karena ini pesan, amanat. Pergi raja di segala bangsa, Children. Ya. Apa saudara? Apa lagi saudara? Jadikan sekarang muridku. Murid siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini langkah kedua saudara, dan setelah mereka menjadi murid, baru mereka mendapatkan yang sekali kita saudara lagi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Cukup. Tapi boleh aja Pak. Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu gitu. Bapak kita siapa? Tuhan Yesus, amin. Roh Kudus siapa? Secara kenyataan saudara. Tapi ini ada pengajaran lain saudara ya. Oke, kali itu kemudian jadi segala bangsa murid. Kata murid ini artinya apa? Pengikut atau orang yang mau belajar atau orang yang mau diajar. Itu murid. Lanjut. Itu dan ajarlah Pak Nikolas. Ya. Maka saya akan melalui kuliah Pak. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Siapa yang masih kuliah?
Kalau takut Pak, masih selesai Pak. Pakai bagaimana Pak? S3 apa selesai? Amin. Lakukan aja. Karena ayat ini saudara, siapa yang mau belajar akan ada penyertaan Tuhan sampai. Jangankan kita mau belajar, soalnya kita nggak belajar disertai Tuhan, apalagi kita yang belajar lebih lagi Pak, double. Ya. Oke, kan kembali ke sehat saudara. Ya. Baik lagi. Pesan apa saudara? Apa bikin sih pesan? Amanat, amanat atau pemberitahuan, ya. Pemberitahuan atau berita. Ya, berita. Ya. Pesan ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara boleh lakukan, boleh ikuti, boleh. Ada sanksinya. Kalau kita ikuti pesan Tuhan Yesus, saudara, ada sanksinya. Apa ya? Ada berkat dan ada hukuman. Ya, hukuman ini pasti kalau yang ikuti Tuhan dengan luar biasa pasti sanksinya berkat. Ada juga yang boleh nggak ikutin, silakan kata Tuhan, nggak apa-apa, nggak usah ikutin nggak apa-apa. Tapi ada sanksinya. Di mana sanksinya, Bapak sekalian? Itu sudah digambarkan, sudah dijelaskan di dalam Ulangan pasal 28. Baca di rumah saudara, Ulangan 28. Itu dia sanksi-sanksi Tuhan. Kalau engkau mengikuti ini, saudara. Tanpa diminta, Bu. Tanpa kita minta, itu akan terjadi. Lanjut. Nah, yang hari ini saudara, pesan menjadi murid ini saudara, saya tekankan saudara kepada hal-hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Ingat ya? Ingat ya? Yang Tuhan tidak mau kita lakukan di dunia ini, semasa kita hidup, semasa kita masih bergerak, semasa kita masih bisa makan, minum, punya pakaian, punya mobil, saudara. Ini hari ini yang saya akan memberikan saudara. Enggak, Tuhan nggak minta hartamu, enggak. Kecil hartamu. Tuhan nggak minta segala apa daripada enggak. Tapi ini aja kau ikuti. Enak makan, enak tidur, hidup damai sejahtera, sukacita, hati gembira, kerjanya. Pesan pertamanya apa saudara? Jangan meninggalkan ibadah. Ya. Kenapa saudara? Pada waktu dari Adam itu persekutuannya dengan Tuhan itu kuat tuh. Ingat ya? Adam bersekutu, Adam beribadah kepada Tuhan, dia bercakap kepada Tuhan itu bukannya online, tetapi tatap muka. Ingat ya? Adam beribadah pada Tuhan, mengadakan persekutu pada Tuhan, bersekutu, bercakap-cakap itu secara tatap muka. Kapan Tuhan mengizinkan? Ibadah online? Ketika bangsa Israel mau keluar, mau beranjak, mau pergi, mau meninggalkan mana? Negeri perbudakan. Di mana? Mesir. Apa perintah yang terakhir? Tolong kau tandakan di umungan rumahmu, di pintu rumahmu, itu tanda salib. Cross. Saya itu tanda cross. Itu tanda cross, tanda salib. Supaya anak sulung dari bangsamu tidak mati ketika Allah maut itu datang. Ngapain mereka di rumah? Mereka mengadakan persekutuan. Mereka saling mendoakan. Mereka saling membuka kitab Taurat. Itu ibadah secara tidak ada kita. Itu dia diizinkan karena Tuhan disuruh, betul?
Nah, sekarang ini yang Tuhan maksud, saudara, kita ini sekarang ini jangan sampai dimanapun kita berada, dimana kita melangkah, dimana kita pergi, dimana kita tamasya dan semuanya, jangan meninggalkan ibadah. Amin. Amin. Yosua dipesankan, saudara. Sampai Yosua mengatakan apa? Sejak itu, saudara, sejak mereka keluar dari negeri Mesir, saudara, mereka tidak pernah melakukan ibadah-ibadah yang benar. Nanti saya tahu. Sampai Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, saudara. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, berkenan kepada Allah. Itu butuh apa? Butuh melangkah, butuh datang. Di mana? Ke rumah Tuhan. Butuh melangkah datang ke rumah Tuhan. Ya. Lalu Ibrani 10 ayat 19 sampai 5. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti biasakan beberapa orang. Marilah semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ini semua, saudara, ini ditekankan sekali, saudara. Kenapa? Walaupun kita ibadah sekarang, Pak, kalau saya bisa online, saudara, ya, nggak apa-apa, silakan. Tapi yang dimaksud di sini, saudara, bisa melalui internet. Ya. Ibadah itu macam-macam, saudara. Saya tahu ibadah lain itu ibadah, bekerja ibadah, main musik ibadah, semua ibadah. Tapi yang dimaksud di sini ditekankan Tuhan adalah ibadah dalam persekutuan. Amin. Ibadah dalam persekutuan itu penting. Kenapa? Kalau kita diizinkan pemerintah tidak bisa tatap muka, mengapa nggak tatap muka? Sebenarnya banyak gereja-gereja sekarang mereka masih takut, saudara. Padahal persekutuan yang penting, saudara. Persekutuan kita apa di persekutuan? Ada yang vertikal ke Tuhan, betul? Kita sembah Dia, puji akan Dia. Ada horizontal, saling mendoakan, saling memberikan kesaksian, saling membagikan berkat. Amin. Itu namanya persekutuan. Saya bangga, saudara. Saya bersyukur di sini saya beribadah kerja tatap muka. Kenapa? Karena ini penting, saudara. Kita bukan butuh ke apa saja, tapi kita butuh sesama. Benar apa? Yang saya menguatkan mana? Umpama saya lagi punya masalah, tapi ketika saya mendengarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Bapak ini, itu menguatkan. Amin. Itu terjadi di mana? Dalam persekutuan. Jadi kalau kita masih bisa diingat, saudara, selama kita buka online dari awal, Pak, di Kolasiya semua ya. Kita semua itu bukan sombong kayak gitu. Saya percaya Tuhan yang akan lindungi, saudara. Amin. Karena kita lakukan bagiannya Tuhan, benar. Kita kan bukan untuk datang kesombongan, datang dengan ada akal masuk layak, tapi kita mau menyembah muliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini dengarkan baik-baik, saudara. Semakin banyak masalah, semakin Bapak Ibu Saudara itu persekutuan. Semakin banyak masalah, Bapak Ibu, ada jalan keluar. Amin. Di balik rumah Tuhan ada jalan keluar. Amin. Di balik rumah Tuhan ada kesembuhan. Di balik rumah Tuhan ada mujizat. Di balik rumah Tuhan ada anugerah. Nanti akhir saya akan saksian saudara tentang gereja kita, saudara. Nah, semakin kita sakit, persekutuan kita jangan ditinggalkan, saudara. Maka jangan engkau tinggalkan Betel. Apa Betel? Betel rumah, jangan tinggalkan. Tapi semakin giat menjelang hari Tuhan yang itu pesan yang pertama, saudara. Wah, indah, saudara. Pada waktu saya kecelakaan di rumah aja, Bapak sekalian, fatal. Mobil Vespa saya itu satu habis, saudara. Insek. Bagus, puji Tuhan saya nggak mati. Teman saya pun nggak mati di depan. Kita kegencet, saudara.
Bingsek itu espas itu nggak ada moncong saudara, tapi itu pesek. Mobil pesek betul. Kalau kena pohon aja udah bingsek. Habis saudara. Hari Minggu karena saya proses hukum saudara, masalah proses hukum, ada korban saudara. Ada hari Minggu. Hari Minggu saya bersama rekan-rekan saya sama-sama kita cari gereja. Mau apa? Beribadah walaupun kena musibah, walaupun kecelakaan, tapi kita tetap berusaha nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya prosesnya cepat saudara. Gak makan berbulan-bulan, gak makan 1 bulan, 1 kemudian selesai semua. Cara Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan ini tidak bisa diselami oleh pikiran kita, otak kita nggak bisa. Maka sampai ke hati kita pun tidak berusaha. Yang kedua, ini saudara, jangan tidak baca Alkitab setiap hari. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu adalah berita bagi kaki. Jadi saudara, membaca Alkitab itu apa sih kita? Untungnya baca Alkitab itu apa sih? Yang pertama saudara, keuntungan membaca Alkitab setiap hari saudara. Yang pertama, kita belajar tentang Kristus. Amin. Amin. Nah sekarang saya bertanya Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus? Siapa Yesus? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah belajar, pernah membaca, tapi siapa Yesus? Siapa Yesus? Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena kita dari kematian dekat dari hidup yang itu aja cukup. Makanya dia patut ya. Belajar tentang ketetapan hukum-hukum ya, perintah-perintah yang ada dalam Alkitab. Supaya apa? Yosua 1 ayat 1 sampai 10. Supaya kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sekarang banyak yang menyimpang ke kanan kiri ya saudara. Ingat ya, akhir zaman ini banyak orang membuat Yesus. Hati-hati saudara, betul kan? Kecanggihan teknologi saudara, kecanggihan meteor, kecanggihan elektromagnetik saudara. Ini luar biasa. Bukan mobil terbang lagi saudara, bukan mobil terbang sekarang. Otak manusia sudah sampai kepada pikiran iblis. Orang mati mau dihidupi. Bisa? Ya. Ingat, apa yang dilakukan Tuhan, iblis bisa lakukan. Gitu ya? Akhirnya teruskan, orang mati akan bisa dibangun, tapi mati lagi. Tapi yang saya maksud adalah, adakah setan manapun, iblis manapun yang bisa memberikan hidup kekal? Ada? Yang bisa memberikan keselamatan? Ada? Iblis bisa merusak, membinasakan, menghancurkan, menghidupkan. Yang menghidupkan adalah Nero. Yang pertama Nero, yang kedua Hitler. Yang apa cara bagaimana buat manusia? Siapa Nero? Kaisar kejam yang menjadi terus. Hidupin aja saudara-saudara, kita mati lagi. Tetapi dia tidak bisa memberikan keselamatan yang artinya apa? Memberikan hidup kekal untuk selama-lamanya. Gak bisa. Siapa yang bisa? Hanya yang Maha Kuasa. Bernama Tuhan kita Yesus. Bapak bahagia Pak. Bapak gak punya apa-apa saudara, gak usah pusing saudara. Yang penting hidup kekal kita sudah ada di surga. Hidup kita sudah ada, saya percaya di dunia ini nggak bakal kelaparan. Amin. Amin. Nggak mungkin nggak pakai baju, betul? Nggak mungkin nggak bisa kemana-mana, betul nggak? Punya anak
tiga, punya mobil tiga, amin. Itu cara Tuhan, saudara. Nah, mantap itu. Itu yang hanya bisa diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Ini bisa kasih kekayaan. Ini bisa kasih kekayaan, bisa, tapi melakukan dengan berbagai kejahatan, betul? Betul nggak? Ya, kita gini, saudara, di film banyak itulah kejahatan iblis. Tapi iblis tidak bisa memberikan keselamatan atau kehidupan kita. Ya. Belajar apa, saudara? Kita baca kitab untuk belajar apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ada beda kita? Banyak. Nah, belajar itu apa, saudara? Baca kitab. Pendalaman A. Kenapa? Alkitab ini banyak bahasa-bahasa yang Bapak Ibu Saudara itu nggak mengerti secara ilmiah, secara praktik, secara kronologisnya, saudara. Makanya perlu baca. Ketika Bapak tidak ngerti di Martinburg atau Pak Nikolas maksudnya apa sih ini? Menduakan Tuhan. Nah, kan nggak mengerti pamannya. Tanyalah kepada Bapak Gembala, Pak, apa sih artinya menduakan Tuhan? Pak, apa sih artinya mendukakan Roh Kudus? Apa? Apa arti mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus bisa berduka. Tadi kata-katakan Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, Roh yang manis, Roh yang gembira. Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Ini aja kan kata ini mendukakan Roh Kudus berpanjang lebar diterangkan dalam teologi saudara. Pada sederhana mendukakan Roh Kudus. Hanya sederhana. Tapi kadang-kadang para teolog dibuat tidak sederhana, membingungkan. Maka kita perlu baca apa arti mendukakan Roh Kudus? Arti mendukakan Roh Kudus artinya apa? Tidak percaya kepada Kristus itu. Oh gitu ya? Iya. Ketika kita tidak percaya pada Kristus, siapa yang berduka? Allah. Dia kita semua itu dia Allah. Kristus itu Allah. Alfa dan Omega, yang Allah dan yang ketika Bapak Ibu Saudara tidak percaya kepada Kristus, itu merupakan apa? Itu apa? Jadi jangan sampai Bapak sekalian dijual dengan apapun juga ya Pak. Kristusnya ya, biar menderita nggak apa-apa. Tapi kesaksian coba saudara itu. Orang yang mau dipanjuk aja sama dipotong sama ISIS, tahu dia nyanyi lagu gereja, ada kan? Dia di lagu gereja dia berdoa, boro-boro tuh bisa nyampe saudara. Orang kita aja mantap. Itulah cara Tuhan, itulah kuasa Tuhan itu. Lebih kita nggak punya apa-apa saudara ini, tapi kita punya Kristus. Amin. Kita nggak punya kekayaan apapun, nggak apa-apa saudara, punya apa? Kita percaya pada Kristus. Kita bisa menikmati apa itu. Ada yang gampang itu kalau kita kayak Jerman itu, ada apa ya? Dari jatuh. Nah, karena yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita dekati adalah pemilik kerajaan. Kalau sudah, sudah kerajaan kekal. Nama sudah itu kerajaan kekal. Oke, bahasa Jakarta itu bahasa Indonesia surga oke lah. Maka kalau kerajaan kan. Jadi yang rajanya bertunduk itu hidup nggak? Hidup nggak? Di mana dia ada? Sekarang di mana dia? Sekarang dia lagi dengan psikopat. Sekarang dia lagi memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang perlu tolong, siapa yang perlu tolong, dia tahu. Tanpa kita minta, dia tahu. Ya. Mari saudara, kalau ada gereja ini lakukan pembinaan, ikut. Amin. Ya, ikut.
Belajar. Saya masih belajar saudara. Sudah S3, kemudian sudah lagi ke PhD saudara. Kenapa? Karena saya nggak mau otak saya bunyi. Pertama. Yang kedua, kita perlu belajar supaya kita semakin hari semakin dewasa. Dewasa. Itu membaca kita sudah dewasa rohani saya. Ya. Kita bertumbuh. Kalau bertumbuh apa? Apa bertumbuh lalu berbuah. Benar apa? Setelah berbuah itu apa? Dewa. Nah, itulah tujuan kita pada hari baca kita. Jangan mengerti, tanya ke Pak Nipolas, ya kan? Lagi dia akan isi ya saudara. Itu bahasa yang kita ini dibilangin masuk dia belajar. Itu tadi menduga kalau hukum itu sederhana banget, tapi tidak percaya lagi Pak kepada Kristus. Itu benar nggak Pak? Yang ketiga, ya. Yang ketiga, jangan tidak berdoa setiap hari. Sampai Rasul Paulus menekankan 1 Timotius 5 ayat 16 sampai 20. Apa? Apa yang ditekankan? Coba buka tuh. Ini ditekankan loh. Setelah kita baca kitab, kita jadi berdoa. Ini saudara katakan, ini hari ini kasih saudara kalau kita malas saudara, malas ibadah, kasih malas baca kitab, betul nggak? Setelah malas baca kitab, malas berdoa, akhir ujung-ujungnya nanti yang 4 terjadi. Itu saudara. Ya. Tadi apa tuh? 1 Timotius 5. Ya. Ini guys. Tesalonika sebenarnya. Tesalonika ya. 1 Tesalonika. Sorry dari saya. Salah. Tesalonika saudara ya. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita jangan lupa berdoa. Beda sama saya. Itu ada peserta berdoa. Ya, 16 peserta ya. Atau salingan ini betul. Ya, jadi ada kata-kata nanti saudara, bukan saudara, tetaplah berdoa. Karena kan mengucap syukur dalam segala, tetaplah berdoa. Itu tekan Paulus saudara. Tetaplah berdoa. Jadi apa saudara? Berdoa setiap. Apa sih berdoa saudara? Berdoa adalah nafas hidup kita. Ya. Kalau Bapak Ibu yang sesat, berdoa. Itu nafas hidup kita saudara. Ya. Kemana kita belanja lagi buntu saudara? Ya lagi nawa-nawa cabai, ya saudara, cabai mahal saudara. Berdoa saudara supaya malam dulu kami saudara kita dikasih dispensasi saudara. Amin. Itu bisa terjadi. Jadi ibadah Tuhan dalam doa dimanapun juga. Amin. Jangan sampai kita tidak bisa doa saudara. Nafas hidup loh. Kalau nafas hidup berarti apa? Doa. Di mana saja, kapan saja kita harus berdoa. Berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Oh daerah Pak. Bapak Ibu kalau saudara kalau bisa masak satu enak saudara. Di motor, itu saya bercakap-cakap ke Tuhan. Sama seperti kayak ada waktu itu saudara bercakap-cakap. Ya, karena betul saudara. Ya, saya lagi buntu cari kabel saudara. Saya ngomong Tuhan, ini saya mau cari kabel ini. Ya, saya mau cari kabel ini. Kabel ini di mana ya Tuhan? Wah, enak banget. Kita kayak di ini saudara, kayak dituntut saudara. Ayo benar. Kabel yang saya cari itu saudara ada persis sama dengan apa yang saya mau untuk tujuan tertentu itu.
tokohnya nyempir lagi di gerobak saudara. Itu cara Tuhan saudara. Kita ibadah Tuhan itu ada Tuhan bimbing. Ini bukan itu ini. Di kuping kita sedekat bukan. Khusus. Enak saudara. Enak. Kalau kita udah bisa berkomunikasi itu enak. Ada orang jahat aja kita tahu saudara. Yang di situ, saya pernah saudara, dan jangan di situ. Benar saudara, akhirnya kena parah. Preman-preman yang pada ngumpul saudara, tukang palak saudara, didatangi beliau saudara. Jangan masuk dan itu. Saya masuk saudara, benar tukang palaknya benar, memang preman saudara di situ. Nah itu saudara. Kadang-kadang manusia kan punya mau sendiri, benar nggak? Betul nggak? Berdoa tanda berharap dan bergantung pada Tuhan. Berdoa karena kita tidak sanggup jalan sendiri, amin. Berdoa adalah ajaran Tuhan Yesus. Doa apa? Doa Bapa. Yang ketiga saudara, jangan tidak berdoa, amin. Amin. Tuhan Yesus berdoa nggak? Di mana? Di taman, guys. Pagi-pagi benar dia berdoa, saudara. Ini pagi-pagi benar bagaimana, saudara? Gimana pagi-pagi benar, saudara? Siapa yang bangun pukul 3? Siapa bangun pukul 4? Ini pagi-pagi benar itu pukul 4, pukul 3. Ingat ya? Itu pagi-pagi benar, saudara. Ya, habis pukul 4, 5, kalau tidur lagi nggak apa-apa saudara. Itu kebiasaan gitu kan. Tetapi pagi-pagi benar Yesus datang pukul 3, pukul 4. Kenapa? Itu waktu yang sunyi, waktu ketenangan kita saudara. Waktu dimana otak kita ini aduh enak saudara. Saya kalau lagi berdoa saudara, lagi bercakap-cakap saudara, tanpa minta saya nggak pernah minta saudara. Kecuali yang penting-penting sekali. Saya nyanyi aja saudara, lagi nggak punya duit saudara yang ini ikut mereka ya. Dan lagi mau jadi ngerti, betul ini. Saya pegang juga bahasanya kan. Ku tak dapat jalan sendiri. Wah, ini dompet kosong deh. Tolong padaku. Wah, betul saudara. Enggak usah jawaban berhari-hari. Hari itu aja saudara saya dipanggil sama koko saya saudara, kasih duit saudara. Itu begitu, ini bukannya 1 kali 2 kali saudara, itu sering. Apalagi ketika saya lagi mobil pak, mobil saya biasa habis saudara. Apa ya saya? Dia tadi dikasih ke jemaat lagi menunjukkan saudara, saya dapat PK saya kasih tuh kemarin, tiba-tiba tuh ada jemaat yang tidak tersebut datang ke saya, Pak, saya mau bayar uang sekolah Pak. Oh dari ke saya nih, berarti apa? Itu makan berkat untuk saya, amin. Itu kue untuk saya. Ada apa? Ketika saya buka, petis PK yang saya kasih, yang saya dapat sama yang dibutuhkan saudara. Bagaimana tuh? Ayo. Kasih nggak? Kadang-kadang saudara, ayo gimana ayo, gede lu, besar lu, otak main saudara kan? Ini tuh guys, udah habis tuh. Butuh mana? Bensin atau ini tuh? Itu bayar sekolah. Butuh mana? 2.000 tuh kan? Otak pasti main, hati kompromi. Tinggal itu kancing yang mana yang lurus. Kasih jangan, kasih jangan, kasih kanan, kasih bensin habis. Gak kasih, ibu itu nangis. Hati hamba
Tuhan katakan hati hamba. Bagaimana dia saudara ya? Soal hati hamba, bagaimana aja. Ada soal hati hamba. Oh ya. Ibu, ya, ini mereka sayang untuk ibu aja ya. Sampai matanya mau saudara. Sampai di hati mau mengenal Tuhan, ini bensin kok gimana saudara? Udah, saya begini lagi saudara. Saya kasih tenang. Yang penting apa? Damai. Amin. Gak kasih. Waduh, jatuh duduk. Tiba-tiba mati gimana? Ya kan? Udah kasih. Udah kasih udah gak? Tuk. Waduh, itu saudara. Ketika saya ngomong itu kaki, itu jatuh. Waduh. Gede, ayo gimana saudara? Besar kan? Otak main saudara kan? Itu butuh. Bensin habis, ayo. Jantung udah bakbuk saudara. Udahlah, kasihlah seperti diriku sendiri. Ini ibu. Udah, saya pulang saudara. Saya perhatiin setiap saat. Itu speedometer bensin saudara. Itu bensin tambah banyak atau tambah habis pak? Habis kan? Tapi bisa nyanyi. Kau naikkan syukurku. Yang penting Tuhan sampai rumah kokosan. Yang penting sampai Jakarta. Mau mogok silakan, benar? Karena sudah gampang. Itu kan kos? Di Bogor mau gimana Pak Yusuf? Biayanya tinggi, benar? Udah. Benar Pak. Pas gua pagi kita di mana lo? Nih, ini ada kasih berkat lu nih. Waduh, mau bisa saya dulu saudara. Nggak pikir lagi saudara. Itu bensin cekak saudara. Akhirnya saudara saya bisa beli bensin. Saya bisa kasih ibu itu. Hati saya gembira, jantung saya nggak copot. Itu cara Tuhan, amin. Ya, itu pesan Tuhan. Yang pertama pesan apa? Jangan meninggalkan persekutuan. Yang kedua, jangan tidak baca kitab. Arti belajar. Yang ketiga, jangan lupa doa. Ya, hari ini doa kencang saudara ya. Coba yang pertama. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kalau kita lupakan semua ini terakhir akan terjadi saudara. Jangan menduakan Tuhan. Ujung-ujungnya kalau orang tidak ke gereja lagi, tidak berbakti lagi, tidak bersekutu lagi, tidak pernah baca kitab lagi, tidak pernah berdoa lagi, ujung-ujungnya akhirnya apa? Mendoakan. Kalau udah mendoakan Tuhan, bagaimana Pak Bapak Ibu saudara sekalian? Tuhan cemburu nggak? Kalau cemburu kan bisa kasih berkat nggak? Ya jangan tanya lagi Pak Imam nanti ya. Pak, kenapa kok berkat saya nggak datang? Karena Tuhan cemburu. Ya, jangan sampai Tuhan cemburu. Ya, ini ya. Dengan apapun dunia ini, dengan kesibukan, kesombongan, ketenaran, kehebatan, ada artinya saudara. Walaupun pendidikan saya tinggi saudara, ada artinya saudara. Saya mendoakan Tuhan. Nggak ada artinya. Kehebatan kita dari siapa sih? Dari Tuhan. Bukan semena-mena saya hebat. Bukan semena-mena Pak Diko saya hebat. Dia belajar. Saya belajar. Itu belajar dari Tuhan. Anugerah. Cek itu berita dari Tuhan. Bukan dari dukun. Bukan. Hari ini yang saya jangan seperti bangsa Yahudi. Yang itu lagi nih. Pada waktu padang gurun. Itu bangsa yang kurang ajar bagi saya. Maka dikatakan bangsa yang kelas tentu. Oke. Sampai sekali bangsa Israel itu, bangsa Yahudi, bangsa yang kelas tentu. Maunya juga saudara. Sombong, anarkis. Sampai kapanpun juga Palestina sama Israel itu gak pernah damai.
belakang Mesir. Di padang gurun bukan sembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Pak. Udah dikasih enak lagi, makan burung puyuh supaya gizinya tinggi, supaya ada kalori, supaya bisa berjalan jauh. Dikasih lagi penerangan malam-malam tiang awan. Dikasih lagi dia tiang api supaya jangan kedinginan. Hal ya, balik tuh, ya, makanya kan kalau kalian nggak baca kita pasti nggak tahu saudara. Siap tiang supaya keteduhan terjadi, benar? Ini awan, itu tiang awan itu awan. Ya. Ini di padang gurun. Coba yang padang Israel saudara, padang gurunnya bagaimana, enak kan? Malam itu dingin, maka butuh namanya api untuk memanaskan. Kau tahu kebutuhan, dikasih mana, dikasih burung puyuh saudara. Boro-boro kasih Tuhan saudara. Dia buat patung lembu. Kurang aja nggak? Bagaimana caranya saudara? Dia kumpulkan tuh bangsa Yahudi. Dia kumpulkan bangsa Israel untuk nyumbang emasnya, batu permatanya, untuk dijadikan berhala. Kurang aja nggak gitu Pak? Ditolong sama kita dibantu, dia memberikan kepada berhala bisa. Kepada Tuhan diberikan nggak? Enggak. Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, pada waktu di padang gurun mereka nggak pernah memberikan apapun juga saudara. Tapi untuk berhala mereka mati-matian nyumbang semua saudara. Ayo patung lembu emas ini terjadi, mereka sembah. Siapa yang marah saudara? Allah. Ketika Allah marah, maka mereka di padang gurun berapa tahun? 40. Siapa mau di padang gurun 40 tahun? Ayo katakan. Ada yang mau seperti masa Yahudi? Lawan Tuhan. Pasti Bapak Ibu muter-muter terus hidup Bapak. Dalam hidup Bapak pasti muter-muter. Jangan kalau kita melawan Tuhan saudara. Kayak bangsa Yahudi itu muter-muter. Kayak gansing. Itu bangsa Yahudi itu muter-muter 40. Itu lagi, kembali ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Kamu tahu? 40. Seseogah saudara. Ikuti jalan Tuhan yang lurus, amin. Sampailah kita kepada kerajaan surga untuk selamanya. Beri kemuliaan saudara. 4 hal hari ini yang kita tahu saudara. Ya, Tuhan gak minta harta kita, Tuhan minta kedudukan kita, Tuhan minta apa yang mahal Tuhan minta. Ada di Alkitab semua kan? Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Ketika kau meninggalkan persekutuan, kamu nanti tidak pernah bisa baca kitab lagi. Ketika dia baca kitab lagi akan lupa namanya doa. Ketika lupa doa, akhirnya apa? Melupakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Itu Tuhan mau itu saudara. Ya, saya kesaksian saudara. Gereja pusat Pak itu sedang renovasi. Kayak tahun kemarin. Di Tuhan kadang-kadang aneh saudara, nyuruhnya aneh-aneh. Lagi pandemi sudah renovasi rutin. Saya kita kasih rutin, Tuhan marah. Benar Pak. Maka saya kategorikan hari ini ruko kami ini renovasi itu karena anugerah. Karena kasih karunia, bukan mujizat lagi. Anugerah, anugerah Allah. Lagi pandemi kita bisa renovasi ruko, itu anugerah. Sekarang sudah jadi Pak, sudah dipakai. Ibadah pertama sekarang 7.30 situ Pak. Lengkap semua dengan apapun juga. Itu cara Tuhan loh. Yang penting apa? Turuti perintah. Kita bisa pakai di situ di ruko. Yang tadi nggak boleh, benar nggak Pak Paras? Masyarakat nggak boleh, tapi sekarang saudara cara Tuhan, masyarakat semuanya mata gini.
Mereka sudah tidak lagi pusingkan itu mau pakai bagaimanapun juga. Amin. Enak saudara. Kali ini kita bisa pakai saudara. Tadi pagi saya mau kembali saya beribadah. Waduh enak namanya. AC dingin. Lalu ada layar televisi yang gede-gede saudara. Ya. Lalu lengkap semua dengan itu Pak. Kerapian terjadi. Kabar-kabar gak ada kelihatan saudara. Wah enak saudara. Nah, ya. Tapi jangan sampai tidur saudara. Enak saudara. Saya percaya Pak Nikolas. Kalau kita di jalan Tuhan, semua jemaat dalam persekutuan pasti punya gereja luar biasa. Amin. Saya lagi gereja kita di GBI Gerhapena aja saudara. Kita Yani itu bisa renovasi dari zaman COVID ini saudara. Saya bingung saudara. Secara manusia, benar nggak? Ngapain kita renovasi itu kok? Kita pikirin untuk obat COVID aja pusing. Boleh vitamin, boleh segala macam, no? Tapi yang hadir pemirsa, Bapak Ibu Saudara beribadah, tapi pakai protokol kesehatan ini. Kemudian Tuhan. Mari kita berdoa. Untuk dapat jalan sendiri apa? Tak bisa takut, tak bisa berbimbang saudara. Tak usah takut, sadai saudara ya. Orang Kristen itu enak Pak. Tapi harus pikul salib, ya. Masa itu halus. Karena apa? Kalau nggak begitu kita nggak bakal tempat Tuhan, nggak bakal Tuhan. Kali ini kita enak saudara, enak. Tapi satu takut, tapi satu bingung.
diedarkan keliling. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman itu boleh menguatkan kami, bahkan semakin hari kami boleh semakin intim dengan Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biar firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan hidup kami boleh berbuah dan kami boleh menjadi berkat di mana kami berada ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduskan kalangan yang akan memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan di bawah kepak saya. Supaya mereka dipulihkan
Kan ada yang izin, ada yang kurang sehat, saya sarankan di rumah saja. Kenapa? Kalau kurang sehat dari awal sudah saya sampaikan, mohon di rumah kalau ada tanda sakit penyakit, sehingga tidak membahayakan yang lain. Jadi mohon protokol kesehatan diperhatikan dengan baik-baik, karena itu penting buat kita sekalian. Kalau istri saya izin hari ini karena keluarganya akan kembali ke Manado hari besok, sehingga mereka mau ke Jogja karena mereka pertama kali hadir, nggak pernah ke sana, nggak tahu jalan, sehingga istri saya berangkat naik mobil untuk aman dan kembali sebentar hari ini. Jadi begitu, jadi dia mendampingi, jadi mohon izin khusus untuk istri saya. Untuk yang lain ada yang izin Cipitan berduka, omnya meninggal tadi malam hubungi saya, Hendy dan yang lain izin juga. Jadi itu adalah informasi, mohon doa untuk jemaat yang lain yang sakit supaya cepat dipulihkan oleh Tuhan. Demikian Tuhan memberkati, shalom. Sambil bangkit berdiri, kita akan pulang, kita akan berdoa, mari sama-sama para calon hamba Tuhan ke depan. Kami
berdoa untuk gereja Rabbena. Bina kami, Pendeta Kiki Cahyadi. Berkati Tuhan. Dan kami bersyukur untuk gedung yang baru. Semua karena anugerah-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir, khususnya yang sakit Tuhan. Engkau yang telah mengizinkan mereka mengalami penyakit. Engkau juga Allah yang menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka telah dipulihkan. Dan kami percaya sesuai kasih karunia Allah, mereka akan dapat menyatakan Yesus itu baik. Kami berkati bangsa dan negara kami. Kami berkati pemerintahan kami. Kami percaya dalam kondisi COVID tidaklah mudah bagi pemimpin-pemimpin bangsa. Tetapi oleh karya-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, sehingga apa yang mereka ambil sebagai keputusan selalu untuk kebaikan rakyat, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami, inilah hati kami, semua untuk Tuhan. Dan sebelum kami akhiri pertemuan kami, kami menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu yang berbeban berat. Tuhan memberi ketegaran, sebab Tuhan adalah kasih. Dan kami percaya ketika kami mengharapkan pertolongan Tuhan, seperti firman tadi, setia dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah, belajar firman Tuhan, berdoa, dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami akan terus menurut jalan dari kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Marilah saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya Allah yang hidup. Pulanglah saudara dan bawalah berkat Tuhan yang tidak berkesudahan, yaitu adalah penyertaannya yang kekal oleh kuat kuasa Roh Kudus dan matre oleh darah dan domba Allah yang menjadi bagian saudara dan saya, sehingga kita hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Kita tetap merenungkan firman Allah yang memberi pengertian yang benar. Kita tetap berdoa dan tetap dalam persekutuan dengan Allah yang memberi kehidupan. Dan kita tetap bersatu dengan Allah yang adalah juru selamat yang kekal bagi kita. Ialah segala berkat ini tercurah bagi saudara di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, yang diberkati Tuhan bersama, katakan amin.